saya berkesempatan terserah kepada apakah Santo Laurentius atau Santo Antonius ataupun Siti Fatima yang ingin lebih. Antonius, boleh. Ya, disilakan dari SMP Katolik Santo Antonius kepada Ibu Herawati, disilakan. 5 menit ya, Bu. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Adi, Bruder Warto, Pak Heri, Pak Hendy yang saya hormati, narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Agnes juga, dan Ibu Lili yang cantik yang menjadi fasilitator kami pada saat ini. Salam sehat semua. Baik, Bapak Ibu, apabila bicara tentang nilai-nilai core value, ini tentunya merupakan hal baru bagi kami. Kami bersyukur diadakan diklat ini sehingga kami sedikit memahami tentang core value ini. Namun sedikit saya mau sampaikan dari hasil diskusi kami dengan guru-guru tentang nilai-nilai yang ada di sekolah kami. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa sekolah kami SMP Katolik Santo Antonius itu terletak di Kelurahan Tikala Baru. Dan di sekitar sekolah kami ada beberapa sekolah swasta dan sekolah negeri juga. Namun saya merasa bangga bahwa anak-anak yang ada di sekitar kami, bahkan dari luar kelurahan kami, banyak yang bersekolah di sekolah kami. Sehingga saya belum mengadakan riset, tetapi kebetulan saya ke suatu tempat di mana ada 2 ibu yang sedang berbincang-bincang, tanya, "Ibu kerja di mana?" Saya katakan saya di SMP Katolik Santo Antonius. Oh, banyak anak-anak dari Kelurahan 4 yang bersekolah di situ. Saya katakan, kenapa anak-anak dari Kelurahan 4 sekolah di sekolah kami di Kelurahan Tikala Baru, kendati pun di situ ada sekolah ya di Yayasan Kristen. Dijawab oleh ibu tersebut, karena anak-anak cari katanya sekolah top. Wah, saya kaget. Kendati sekolah kami sekolah kecil, rombelnya cuma 6. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha belum standar. Belum ada ruangan perpustakaan, belum ada ruangan laboratorium, dan ruang-ruang yang lain. Dan yang anehnya, yang bercerita itu adalah seorang ibu yang tunanetra. Saya sempat tanya, "Bu, tahu dari mana kita ke sekolah top?" Ibu katakan banyak orang tua yang bercerita bahwa di SMP Katolik Antonius katanya disiplin. Sehingga saya menjawab dari pernyataan tersebut bahwa masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami itu membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai pertama itu spiritual, beriman, disiplin, berbudi pekerti, unggul, dan Pancasilais. Ini juga tidak lepas dari visi dari persekolahan yang ada di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yaitu membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, Pancasilais sesuai dengan semangat pelindung, yaitu semangat Santo Antonius. Di sekolah kami sudah ditanamkan nilai-nilai budaya atau tradisi yang sudah lama dilaksanakan, di mana diterapkan di sekolah, di mana sekolah kami tidak semua warga sekolah itu Katolik.
Mulai dari guru-guru yang ada itu guru 13 orang, yang 5 orang Katolik, 3 orang Pantekosta, dan 5 orang juga Protestan. Juga dengan anak-anak. Anak-anak juga pada umumnya itu non-Katolik. Ada yang Pantekosta, ada yang Protestan, atau yang biasa disebut di Manado adalah Gemim. Ada juga yang Muslim, tapi Muslim mungkin cuma 1 orang. Nah, walaupun demikian, karena sekolah kita adalah sekolah yang berciri khas Katolik, maka semua warga sekolah harus mengikuti ciri khas Katolik, mulai dari guru-guru sampai dengan para siswa. Pertama yang ditanamkan, yang sudah dijalankan itu persekutuan, nilai-nilai yang beriman itu persekutuan. Setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan, itu setiap hari diadakan ibadah pagi. Membuat tanda salib sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran di kelas setiap mata pelajaran. Jadi lain di ibadah pagi, lain juga dalam proses kegiatan pembelajaran. Berdoa Angelus setiap pukul 12 dan Ratu Surga pada masa Paskah. Melaksanakan perayaan Ekaristi setiap Jumat pertama itu sudah menjadi program. Menjadi penyelenggara misa di paroki di mana sekolah itu berada, yaitu Paroki Raja Damai, disesuaikan dengan jadwal dari paroki. Melaksanakan devosi pada Bunda Maria setiap bulan Mei dan Oktober. Melaksanakan rekoleksi setiap masa Prapaskah dan melaksanakan misa syukur di akhir tahun pelajaran. Ini sekaligus juga dengan Pesta Pelindung pada tanggal 13 Juni. Jadi setiap tanggal 13 Juni Pesta Pelindung Santo Antonius. Untuk kegiatan religi ini bukan hanya anak-anak Katolik yang memimpin ibadah, tapi kebanyakan juga adalah anak-anak non-Katolik. Pimpin Rosario banyak anak-anak non-Katolik, bahkan memimpin doa malaikat Tuhan, terkadang ada guru dari non-Katolik. Ada sedikit pengalaman dari guru non-Katolik ketika mau makan, dia tanda salib, karena sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Kedua, pelayanan diakonia. Melayani siswa yang kurang mampu. Jadi di sekolah juga ada anak-anak yang kurang mampu, bahkan untuk dana sekolah gratis, bahkan atau dikurangi. Mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi lewat aksi amal puasa pembangunan pada masa. Mohon maaf Ibu Herawati, boleh lebih dipersingkat lagi karena waktu kita tinggal 20 menit. Mungkin yang berbeda saja karena kita di bawah naungan YPK sama ya, sekolah kita sama, ada ciri khas yang sama. Disiplin, saya masuk pada disiplin berkarakter berbudi pekerti. Dulunya kami menanamkan budi pekerti kepada anak-anak lewat mata pelajaran budi pekerti, namun ketika sudah ada mata pelajaran agama dan budi pekerti, kami hilangkan khusus mata pelajaran tersebut. Dan untuk disiplin tentunya diutamakan adalah disiplin waktu, disiplin untuk menaati tata tertib sekolah. Kemudian budaya. Mungkin sama juga ada budaya membaca atau literasi setiap 15 menit sebelum KBM dimulai. Budaya Mapalus atau gotong royong seperti teman-teman juga, karena kami juga melihat bahwa budaya Mapalus ini saat ini sudah mulai terkikis, maka kami akan menggali kembali budaya Mapalus.
Kemudian menanamkan budaya bersih lewat budaya LISA, lihat sampah angkat, kepada semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan para siswa. Jadi terkadang saya pagi-pagi datang, ambil sapu, menyapu di halaman, diikuti oleh guru lain dan diikuti oleh siswa, dan melihat sampah itu langsung diangkat. Kemudian budaya yang di sekolah kami itu juga seperti teman-teman yang lain, dari beberapa suku, yaitu suku Minahasa, suku Sanger, yang mendominasi juga di sini adalah suku Sanger. Maka saya mencoba untuk kedepannya menggali budaya Mas Samper yang berasal dari Nusa Utara. Itu. Ini juga Mas Samper sudah pernah saya tampilkan waktu pertemuan berkala di Kota Mobagu. Kemudian Pancasilais mungkin sama juga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional, menyanyikan lagu nasional setiap usai ibadah pagi. Ini semua dilaksanakan sesuai dengan moto Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Dan semua ini juga kami tanamkan berlandaskan semangat Santo Antonius, yaitu semangat cinta Tuhan dan sesama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Lili, saya kembalikan. Terima kasih Bu Herawati. Kita lanjut dengan SMP Katolik Santa Laurentius. Adakah SMP Katolik Santa Laurentius? Santo Laurentius? Jika belum ada, kita lanjut kepada SMP Katolik Siti Fatima. Apakah masih monitor untuk SMP Siti Fatima dan Laurentius? Baik, sepertinya belum ada atau mungkin meninggalkan sedikit ruangan virtual ini. Jadi saya kembalikan kepada Mas Ibu Lili. Ya. Ibu Lili, dua sekolah itu hadir tadi enggak? Tadi di absen memang belum, Frater. Jadi kami sejak awal. Di awal yang sementara. Siti Fatima dan Laurentius. Iya, tadi di absen memang di awal belum, tapi kami Tidak berharap bisa bergabung. Tapi mungkin saat ini, ya. Oke. Saat ini belum, Frater. Oke, ya. Baik, kami serahkan kepada narasumber Mas Hendy dan Pak Heri untuk memberi tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Herawati dan Ibu Koni dari Bitung. Mas Hendy? Ya. Disilakan. Oke, Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Frater. Bapak Ibu, selamat siang. Ya. Luar biasa atas cerita-cerita kita bisa berbagi dengan hati di siang hari ini. Luar biasa. Saya masih ingat ketika waktu dulu berapa tahun yang lalu itu saya 8 tahun di Jogja. Dan 8 tahun di Jogja selalu kalau saya rindu untuk mencicipi rasa Manado di Jembatan Janti itu ya, Frater. Frater Herman pernah ke Jogja itu ya, karena provinsi Jogja di sana. Iya. Di Jembatan Janti itu bawahnya ada kedai warung Tino Ransa ya, Frater ya. Iya, betul. Ya. Mana tapi haram itu, Pak, haram. Wah. Haram tapi enak. Haram dan halal itu soal kesepakatan, Frater. Ya, betul. Kalau sembunyi-sembunyi tidak haram. Halal. Iya, Frater. Terima kasih. Iya. Kalau kita bicara soal ini ya, soal hati, ini luar biasa. Luar biasa kita bisa ngomong-ngomong dari hati ke hati.
kalau kita bicara soal kebudayaan di Manado, ada suara FOH, tolong di kok resek-resek ya? Dah, oke. Ketika kita bicara soal budaya yang ada di Manado, ini sangat kaya, Bapak Ibu. Kenapa saya mengutarakan itu? Di waktu SMP itu kita selalu mendengar kata Young Celebes ya. Ketika kebangkitan nasional itu kita bicara soal Young Celebes. Tetapi kenapa? Lagi-lagi kenapa di masa itu kira-kira Samratulangi menggerakkan para pemuda-pemuda Minahasa, dan terutama di Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya, itu bisa berkumpul banyak lalu mengguncang nasional. Jadi bahwa Belanda pun itu kan takut. Belanda itu sampai bingung untuk memetakan pergerakan nasional Republik Indonesia. Karena di dalamnya itu ada peran misionaris. Ya, ada peran misionaris. Saya harus bilang begitu Bapak Ibu, karena misionaris diam-diam, entah itu Yesuit, entah itu Fransiskan, entah itu kalau yang di Manado itu kan ada pastor-pastor, frater-frater MSC ya. MSC, lalu diam-diam secara senyap itu membuat rekonstruksi sosial, membuat tatanan dalam kehidupan masyarakat yang saat itu sebenarnya sudah ada budaya-budaya bersama, kegotong royongan atau mapalus dan lain-lain. Tapi itu diangkat, ini menjadi gerakan yang luar biasa. Bapak Ibu, siang hari ini kita juga membuat gerakan itu melalui program organisasi penggerak. Kita dikumpulkan di sini untuk bergerak bersama. Ini luar biasa, seperti kongres pendidikan siang hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tadi melihat, menyaksikan, dan merasa-rasakan bahwa para misionaris termasuk Frater CMM yang di sini ya. Frater, terima kasih banyak atas kehadiran Frater di Manado. Ini luar biasa. Jadi misionaris salah satu galian termasuk para misionaris MSC yang diteruskan oleh Romo Projo juga. Itu adalah MSC itu kan bicara soal hati. Misionaris Cor Jesu tadi. Hati dari Yesus. Ketika MSC ada, itu kan meletakkan hati Yesus di mana dia berada, di tanah misi. Kalau kita bicara soal core value, inilah yang sebenarnya kita gali. Hati, nilai dari hati. Nilai itu cordis, itu kan hati Bapak Ibu. Dan value itu dari kata valere, artinya menguatkan. Jadi menjadi prinsip-prinsip hidup yang menguatkan dari hati. Ya, kalau kita ini menggali, dari kemarin, dari mungkin 1 bulan yang lalu kita menggali core value, kita menggali hati. Kita mau menggali hati di mana kita diutus. Saya terharu ketika Bapak Ibu tadi berkisah, terutama ini ya, tante-tante istimewa ini. Luar biasa Ibu nona-nona dari Manado yang sudah memperjuangkan hati pendidikan. Saya terkejut ketika mendengar kata menampakkan sisi sakramental. Panggilanku adalah cinta, lalu peningkatan kualitas-kualitas apa yang dibutuhkan untuk menggerakkan hati masyarakat, menggerakkan hati orang tua, bahkan sampai dikunjungi. Saya tahu Pulau Bitung itu kan di Mancing Mania itu loh. Di Mancing Mania banyak tempat-tempat yang indah, yang luar biasa, yang di sana penghasil apa ya, cakalang ya.
cakalang, lalu penghasil kakap merah yang istimewa, lalu tadi Ibu siapa tadi yang berkisah soal membuat abon tadi, wah itu luar biasa Ibu. Ada potensi gerak masyarakat yang dibangun dari sini. Disinilah kehadiran sekolah Katolik, walaupun kita merasul tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi ini sudah merepresentasikan, menghadirkan Indonesia dengan kekayaan multi etnis, multikultural, dan multi agama. Terima kasih sekolah-sekolah di Manado ini sungguh luar biasa kalau ini. Jadi sekolah-sekolah di Manado itu kan multi etnis, multi agama, dan ketika kita bicara soal mapalus itu, gotong royong, bekerja sama itu sudah menjadi hal yang menjadi milik. Ya. Saya mau bicara ini sebelum nanti menutup. Ya, tampak ya. Ini ada Pak Kristiawan ya. Pak Kristiawan itu dari mana ya? Pangkal Pinang ya, sekolah Pangkal Pinang. Ketika bicara soal nilai, semalam saya belajar dari beliau. Ya, Pak Kristiawan itu salah satu fasilitator yang sama seperti Bu Lili ini yang akan nantinya mengajar Bapak Ibu gitu ya. Sebagai pengajar. Ini sudah menggali keutamaan-keutamaan dari nilai-nilai inti. Ya, nilai inti. Dari mana nilai inti itu? Dari sekolah atau yayasan, budaya sekolah, lalu nota pastoral pendidikan di keuskupan, contohnya Keuskupan Manado, karena sekolah-sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah keuskupan, lalu budaya lokal yang sudah tergali luar biasa, semangat Santo Santa Pelindung, lalu menjadi ini ada gambaran umum sekolah sama seperti yang tadi dikisahkan oleh Ibu Herawati ya, yang menjumpai orang yang ada di sekitar masyarakat sekolah untuk berkisah. Ini akan melahirkan keutamaan-keutamaan apa yang akan mengkristalisasi nantinya ke profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai inti yang kita hidupi, yang kita dapatkan dari penggalian-penggalian ini tidak akan lepas dari profil pelajar Pancasila. Saya yakin, karena ini keutamaan dan keunggulan sekolah. Tadi untuk khusus Ibu Meike, untuk nilai-nilai dari unsur-unsur kebudayaan dari Kunchara Ningrat, alangkah baiknya Ibu lebih bisa mengkerucutkan ya. Untuk semuanya saja juga ya, semuanya saja juga untuk lebih mengkerucutkan 1-2 nilai. Misalnya saya melihat di kebudayaan Minahasa itu selain seni yang kuat, itu ada sistem organisasi yang akan melahirkan, salah satunya melahirkan Mapalus. Ini terbukti dari sejarah ketika Samratulangi membuat Yong Celebes tadi. Ya, pasti di daerah-daerah itu sistem organisasi ini sangat kuat. Seperti tadi yang dikatakan ibu-ibu tadi, ada arisan, ada caca-caca bareng-bareng. Itu kan budaya organisasi yang kuat. Lalu budaya panen. Seperti apa budaya panen yang harus bekerja sama. Ini ada sistem organisasi yang kuat di masyarakat Minahasa. Selain itu ada sistem mata pencaharian, terutama dalam hal kemaritiman dan pertanian. Kita bisa gali lebih lanjut. Kenapa anak-anak kita itu kalau diajak bermain-main dengan tanah itu suka sekali di Minahasa itu. Ya toh Bapak Ibu bisa melihat ketika anak-anak bermain dengan tanah itu sangat suka. Iya. Kenapa? Karena memang di sana budaya pertanian dari dulu kuat dan pergi ke pantai atau memancing atau mencari ikan. Nah, ini sistem mata pencahariannya di sini sangat kuat. Ya, saya melihat ada hal itu yang luar biasa.
Meskipun tidak menghilangkan yang 5 unsur lainnya ya, tapi bisa digali lebih dalam kalau 2 hal itu. Terus karena ini waktunya agak terbatas, saya mau share screen untuk tugas kita, Bapak Ibu. Tugas kita di, ya, tugas kita di FGD 1 ini kita akan mendokumentasikan ide-ide yang luar biasa yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kita akan membuat naskah akademik. Eman-eman, Bapak Ibu, ketika naskah cerita-cerita kita ini tidak terdokumentasikan dengan baik. Ya. Eman-eman. Jadi kita akan mengumpulkan, menarasikan kisah-kisah yang ini akan menjadi sejarah dari sekolah kita. Tadi Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah berkisah dan bercerita tentang sekolahnya. Tapi di FGD 1 ini kita diajak untuk menggali lebih dalam kekuatan-kekuatan apa yang ada di sekolah. Kekuatan-kekuatan khusus apa yang ada di sekolah untuk menabung hal-hal baik yang akan kita tuangkan dari kurikulum unggulan menjadi kurikulum unggulan satuan pendidikan kita. Kita sudah menggali nilai-nilai inti dari keuskupan, satu yayasan, lalu Santo Santa sudah kelihatan jelas ya. Ini menjadi kekasan identitas Katolik dan berurat akar di tanah lokal. Lalu ini wadahnya adalah budaya, nilai-nilai inti, keutamaan pelindung Santo Santa, dan profil pelajar Pancasila menjadi karakter unggul lulusan. Untuk sampai sini kita akan melahirkan atau mencetuskan sebuah budaya sekolah dalam organisasi penggerak melalui model program Luber ini. Jadi model program Luber nantinya tidak hanya berujung pada meningkatnya AKM gitu ya, karena muaranya di murid siswa, tetapi kita mau membentuk profil keunggulan lulusan kita. Ya, AKM di dalamnya. Lalu kualitas guru juga ada di dalamnya, karena budaya sekolah ini lebih kompleks dan lebih menyeluruh. Apa yang perlu kita geluti bersama ada 5 hal, Ibu, Bapak, Frater. Bertolak dari kehidupan nyata di sekolah, kita sadar pasar, kita cari sumber-sumbernya, entah itu dari buku, jurnal, atau dari cerita-cerita, dari penelitian-penelitian, kita bisa membuat penelitian kecil sendiri yang berkisah soal kehidupan sekolah kita. Lalu yang kedua, nilai-nilai inti. Entah itu dari kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah, dan lain-lain. Lalu dinamika masyarakat, masuk dalam unsur-unsur budaya kita, budaya setempat kita, seperti apa, gunakan kosakata lokal, meskipun nanti dalam kurung ada artinya, gitu ya. Tapi semakin banyak kosakata lokal itu semakin luar biasa untuk esensi dari kurikulum yang kita buat. Karena kurikulum yang akan kita buat dan yang akan kita kembangkan nanti adalah berbasis kontekstual. Entah itu kontekstual ruang dan waktu maupun kontekstual budaya, kultural. Oke. Kita masuk dalam 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat, karena di sini kita bisa menggali pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan. Bersumber pada kebutuhan anak pembelajaran abad 21, kontekstual ruang dan waktu, seperti tadi yang saya utarakan, minat dan bakat anak-anak, perkembangan psikologis, dan kultural. Serta yang kelima, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kan Bapak Ibu sudah mendapat materi evaluasi dari Pak Heri, ini bisa digunakan.
Jadi 10 hari ke depan kita fokus untuk menggali lagi, kita tutup buku, tutup sementara ya, buku 1 dari KTSP kita tutup, kita akan membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya dimensi ide dalam kurikulum kita. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan hal-hal yang luar biasa, marilah saatnya kita buat sejarah. Kita buat sejarah. Dari pemetaan, ada penelitian juga, melalui penelitian-penelitian juga, di sini akan melahirkan sebuah naskah akademik. Dan naskah akademik ini menjadi fondasi bagi kita untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang unggul. Sekali lagi yang unggul. Bukan hanya standar ya, bukan hanya standar tetapi unggul, melebihi standar tersebut. Lalu landasan kurikulum, kita punya nilai-nilai inti. Sosiologis, antropologis, itu pemetaan tempat, konteks, ruang waktu, masyarakat. Kebijaksanaan tentang pendidikan filsafat, kita punya Samratulangi tadi yang sudah dicuatkan, atau ada tokoh-tokoh lain, atau nilai-nilai dari kebudayaan tertentu yang lebih spesifik. Lalu ilmu pengetahuan teknologi seni dan psikologis. Yang terakhir, mari membuat naskah akademik. Ya, naskah akademik itu ada catatan kakinya, ada citasinya, ada sumber pustakanya. Jadi kita ketika besok kita ditanya oleh pengawas kita bisa ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Berargumen ya. Terima kasih Pak Heri. Kita bisa berargumen yang kuat karena ini hal-hal yang prinsip, hal-hal yang esensial, yang bukan hanya sekedar menuliskan administrasi yang terpasung dalam kolom-kolom tertentu atau form-form khusus yang seragam seluruh Indonesia Raya. Begitu saja dari saya. Terima kasih Bu Lili. Saya kembalikan Ibu. Mungkin Pak Heri ada tambahan ya. Terima kasih Pak Hendi. Masih ada waktu untuk kita mendengar dari Pak Heri tambahannya. Silakan Pak Heri. Ya. Terima kasih banyak Mas Hendi, Bu Lili. Tugas sudah disampaikan oleh Mas Hendi. Kemudian kenapa kita harus menutup dokumen 1 yang sering dibuat oleh sekolah dari negara. Ini saya share screen ya. Saya share screen naskah akademik Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak dan organisasi penggerak itu sama. Begini. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca loh. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca sendiri. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Ingat di diklat pembelajaran kita berbasis proyek. Dan ini di kurikulum Merdeka sudah pembelajaran berbasis proyek. Oke, untuk penguatan pelajar Pancasila. Berikutnya ini. Berikutnya oke, di sini. Oke ya. Ini ada kerangka kurikulumnya. Ini nanti tolong dipelajari untuk meneguhkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sudah sangat-sangat benar. Sudah jangan takut lagi. Kita buka cakrawala kita untuk berpikir seluas-luasnya. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional dan digunakan sehari-hari di kelas. Kurikulum operasional itu adalah kurikulum yang diimplementasikan. Di sini ada ideal kurikulum dan operasional kurikulum. Dengan demikian kurikulum yang diimplementasikan di ruang kelas dan dipelajari oleh peserta didik sebenarnya adalah
kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional K13 atau kurikulum merdeka dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan. Nah, visi misi itu turun dari nilai-nilai. Nilai-nilai kemudian nanti akan dimasukkan beberapa masuk di landasan kurikulum kita. Sumber daya yang tersedia, budaya lokal, dan sebagainya. Kemudian karakteristik peserta didik juga melihat budaya keluarga. Oke. Kurikulum 2006 dan 2013 sama-sama KTSP. Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah. Jelas ya. Ini evaluasi kurikulum dari Kemendikbud, kemudian akan dirubah menjadi kurikulum merdeka karena selama ini kurikulum itu berujung pada, ya begitu, administrasi. Tidak benar-benar digunakan sebagai referensi perencanaan pembelajaran dan tidak benar-benar mencerminkan pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Jika kurikulum itu hanya ditaruh di rak, RPP itu hanya ditaruh di rak, Bapak Ibu guru melanggar Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih berfokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah. Selama ini seperti itu. Yang dinilai membebani guru terlalu berat. Karena fokus pada dokumen, maka terjadi penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Jadi yang digugat di sini adalah penyeragaman dokumen kurikulum. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Jelas ya, luber kita sudah sangat-sangat merdeka. Dan itu diikuti oleh negara. Gitu. Saya teruskan, sudah saya stabilo soalnya. Agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, pemerintah perlu mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman. Tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Penilaian kualitas itu berdasar kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip. Ingat ya, kriteria yang bersifat prinsip. Nah, kurikulum yang akan kita kembangkan berprinsip bersumber pada naskah akademik. Maka jika nanti kurikulum yang kita buat, dokumen kurikulum yang kita buat, itu berbeda dengan form yang ada dari dinas, kita bisa katakan dokumen naskah akademik sekolah penggerak ini. Gitu ya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional apa? Berpusat pada peserta didik. Yang kita lakukan selama ini di POP selalu melihat bagaimana peserta didik. Kontekstual, kurikulum menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Maka pendekatan budaya yang selalu didengungkan oleh Kementerian Pendidikan itu kita pakai sebagai landasan untuk ke depan.
Maaf, saya harus minum. Masih mute, masih mute. Ya. Kemudian esensial. Kemudian akuntabel. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Ini berbasis data dan aktual. Kenapa kita harus membuat naskah akademiknya? Karena tuntutannya ini. Dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kami balik bertanya kepada Bapak Ibu Frater, yang tadi disampaikan saya tanya, akuntabel enggak? Datanya mana? Berdasarkan kajian ilmiah enggak? Itu, jadi apa yang kita lakukan di POP ini, dengan model program Luber ini, sungguh sudah pada satu track yang sangat benar. Maka, mari kita kerjakan selanjutnya untuk mulai hari ini naskah akademiknya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya sungguh sangat luar biasa, benar. Saya sampai terharu melihat bagaimana para kepala sekolah ini bersatu kemudian menggali, ingin membuat program-program yang baik dan sebagainya. Nah itu tadi Mas Hendy sudah menyampaikan PowerPoint-nya, buat naskah akademiknya, agar itu bisa dipertanggungjawabkan. Data ini penting, naskah akademik ini penting sebagai dimensi ide di dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sekolah kita, kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, kurikulum merdeka, kemudian di-mix menjadi kurikulum KTSP di sekolah kita masing-masing. Tujuannya seperti itu. Terima kasih, selamat siang, saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih Pak Heri, Mas Hendy. Saya boleh mengutip beberapa kalimat dari Pak Heri beberapa waktu yang lalu bahwa kurikulum adalah jantung pendidikan. Kita sebagai guru, apalagi kita sebagai kepala sekolah, harus melakukan kajian ilmiah dalam pembelajaran sehingga mampu menghasilkan naskah akademik. Kita bicara kurikulum, berarti kita bicara tentang idealisme. Dan dari Pak Hendy bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita masing-masing, kita harus jadikan suatu landasan untuk membuat kurikulum unggulan sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah kita, sehingga kita mampu melahirkan budaya sekolah yang arahnya ke depan adalah menciptakan, melahirkan peserta didik sebagai peserta didik Pancasilais. Ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan, dan kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kita semua, khususnya kepada para narasumber yang sangat hebat, telah memberikan penguatan, pencerahan untuk kita semua, para kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Katolik Kuskupan Manado, mau arahkan kemana. 10 hari ke depan kita sudah harus mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dititipkan oleh para narasumber sehingga kita mampu menciptakan, menghasilkan naskah akademik kita. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Lili Kaunang, Pak Heri dan Mas Hendy telah bersama-sama dengan kita semua untuk
berdiskusi bersama dalam fokus group discussion kita pada sesi yang pertama ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada yang kurang berkenan. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kami mohon bantuannya Ibu Koni Mario untuk menutup dan doa penutup. Kami persilakan Ibu Koni. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan dan waktu yang indah ini untuk kami boleh saling share hal-hal baik, nilai-nilai inti yang baik yang ada di sekolah kami masing-masing untuk kami jadikan pedoman nanti dalam penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan kami. Kami masih berharap memohon pertolongan Tuhan, kiranya kami diberikan kemampuan untuk kami boleh melanjutkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di tempat di mana Engkau percayakan demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kesempatan dan waktu untuk kembali kami bertatap muka melalui lewat Zoom meeting bersama dengan para narasumber, fasilitator, bahkan nanti pembawa acara. Ini doa, harapan, dan ucapan syukur Bapa yang kami persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, Pastor, Pater, Bapak, dan Ibu semuanya. Kita akan bertemu lagi 10 hari ke depan. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu Lili, terima kasih banyak. Mau berlian lagi, Bu. Bukit kayu rubus di balangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo, Jangan saya lupa tugasnya ya. Iya, Ya, saya mengikuti lagi sesi kedua walaupun di mobil Pak Heri. ya, Siap, ya, Mas Pater. ya, Iya, Brother. saya hanya Pak Heri, saya hanya memonitor saja. Saya memonitor saja kehadiran kepala sekolah. Tapi saya mengikuti karena ada berjalan ke luar kota, saya monitor lewat Ya. handphone itu. Ya, terima kasih, Brother. Terima Ya. kasih. Iya Terima Pak. kasih. Iya. Hati-hati, Brother. Cipularang. Kenapa? Bye-bye. Tidak boleh berkomunikasi sementara mengendarai mobil. Pak Heri. Ya, Sekian. gimana? Ayo Ibu, silakan Ibu. Ayo nyanyi bareng ini. Ayo Ibu. Nyanyi Ibu. Ada Ibu Bu Lili nyanyi. Wadnes. Pak Heri asal bersama Pak Heri dan Mas Hendy. Mau bertahan Jangan lupa yang lain silakan makan ibarat siang. kawan. Saya puasa, Bu. Bu Lili, untuk sesi 2 masih tetap link yang sama. Masih. Ya, iya Masih, Frater. Brother. Langsung sambung ya. Ya, Langsung sambung. Fasilitator Jam yang 3 energik. Frater. Jam Ya. 3. Jam 3 nanti Fasilitator yang Frater. energik. Begitu juga narasumber. Oh, jam 3. Oh iya ya. Oke Yang oke. hebat. Itu Oke. kampung sendiri. Halo Ibu Wati. Hai Ibu Wati. Halo. Halo. Dadah. Apa itu di fokus? Mas Hendy, apa kabar? Gimana? Iya Ibu. Halo. Ibu
Ibu Angsa Putih. Ibu Angsa Putih. Ya. Bu Ike. Makan batata, ubi kayu, rubus di balangan. Bu Lili, ini lagu ini menceritakan apa, Bu? Nah ini Kapal ikan, Menceritakan dabu-dabu. ikan. iya dabu-dabu Manado makan dengan Ciri khas ubi, Pak. orang Manado. Oh, Makanan ciri Orang khas Manado orang Manado. makan Iya, sudah. pakai dabu-dabu. Asik. Saya rindu itu dabu-dabu. Mari welcome Mas Sandy. Welcome to Manado. Iya. tapi nanti Bu Lili yang ke Jawa dulu ya. Ya, Jogja ya Pak. Ya, 2022 Hari akan kumpul. Kita berkumpul semua ya. diri. Ngopi Semoga. Delta apa ngopi bareng ya Pak Mas. Betul. Ya. Ya. Ibu-ibu, nona-nona ini, ya nona-nona, Manado ini akan semoga kita bisa memboyong dalam program organisasi penggerak ini ya. Kumpul satu konsorsium. Amin, 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 amin. Ya. Maka dari itu, novena ibu-ibu, novena. Ya, Biar bisa betul, terrealisasi. Yang berlindung pada Maria tadi itu loh, semuanya kita novena ya. Benar. Ya. Supaya tahun depan bisa berkumpul. Ya bisa lihat Ya, yayasan bangun di luhur Pak Mas nih. Sandy. Sampai apa sekolah di YPPL ingin bisa dibanding itu ditiru Mas Sandy ke YPL. Biar busuk-busuk, Kami pengen mancing di Bitung. Oh, siap. Mas Hendy itu yang suka mancing. Pakai bulu. Iya Bu, mancing pakai bulu ya. biar busuk-busuk. Ya, nanti mau lulur lidah buaya ya di era Wah, Asik. Keren. Kawan, oh, cakalan. Iya. ini siap luluran lidah buaya. Aduh, ini nona-nona ini bikin rindu ini. Cakalan, Kangen cakalan. Mas Sandy. Nona Manado. Ayo makan siang. Wah, Itu tempat lahir maksudnya Mas Sandy. Nahasa itu tempat lahir. Bahasa tempat lahirku. Mari nyanyi bareng-bareng. Ya, di Anmut. Ayo Santa Monica. Mana yang dari Santa Monica tadi? Bu Ellen. Ini bahasa Tombulu Mas Sandy ya. Bahasa Bu Korni. Bukan bahasa Tombulu. Ya. Saya tidak terlalu mahir dengan bahasa Tombulu. Karena sudah tidak digunakan, jadi Ya. ya masih pelan-pelan hilang pelan-pelan. Orang tua juga sudah tidak menggunakan. Maka kita perlu menggali lagi, perlu menggali pendekatan budaya ini luar Hebat Ibu Agnes bisa nyari hari ini ya Bu Agnes ya. Pamit ya, Bu Lili pamit. Baik, terima kasih Bu Tony. Ya, Istirahat dulu ya. Pamit, Kita istirahat. pamit. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Nanti kami masih ada bersama Ibu Lili ya. Sesi 2 ya. Terima kasih Bu Ike. Oke. Ya. Si izin ke toilet dulu Paula, ya. Ibu Irawati. Iya. Terima kasih. Bersama Terima kasih banyak. Bu Eni. Terima kasih banyak. Manado lagi hujan. Oh, Manado hujan. Ya. Nada hujan.
Makasih tinggal ya. kita berdua Aku izin dulu ya. sama Ibu, kami izin dulu. Ya, kami Ya, izin ya, dulu, ya, Ibu. ya. Lapar. Lokon dan sebutan menghias alamnya. Minahasa tempat lahirku. Aku rindu setiap masa, aman, damai, dan sentosa. Aku rindu setiap masa, aman, damai, dan sentosa.